warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat, semangat sehat. Bertemu kembali dengan saya, Bu Husnul, dalam materi tata krama siswa. Nah, saya harap kalian sudah dalam keadaan bersih, rapi, kemudian sudah sarapan, dan tinggal melihat materi MPLS yang akan disajikan oleh Bapak Ibu pemateri. Saya yakin untuk materi ini kalian sudah tidak asing lagi. Karena apa? Tata krama ini sudah diajarkan oleh Bapak Ibu kalian waktu sejak lahir, menginjak kemudian kalian balita, sekolah dan sebagainya itu sudah ada dalam rumah. Jadi pelatihan, pendidikan tata krama itu sudah kalian terima sejak masih kecil. Itu bergantung kepada kedua orang tua kalian. Apa sih yang dimaksud dengan tata krama? Tata itu adalah aturan. Kemudian krama adalah berarti kebiasaan. Kebiasaan kita, tentunya kebiasaan kita untuk berbuat sopan santun. Berbuat untuk apa? Tidak melakukan hal-hal yang menjadikan perbuatan kita itu tercela. Nah, misalnya saja, sejak kecil kalian sudah diajarkan oleh orang tua kalian, kalau menerima pemberian sesuatu, kita menerimanya dengan tangan kanan. Kemudian tidak lupa untuk selalu mengucapkan kalau kita sehabis menerima, kita mengucapkan terima kasih. Itu salah satu contoh yang sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sopan santun yang lain misalnya terhadap orang tua. Nah, terutama terhadap orang tua kalian harus menaruh hormat. Kalau bisa menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalau kita biasanya dalam keseharian di rumah menggunakan bahasa Jawa, biasanya menggunakan Jawa kromo. Jadi kalau dipanggil misalnya Husnul, dalem Bu, dalem Pak. Nah, itu salah satu juga kebiasaan kita untuk melakukan sopan santun atau tata krama di lingkungan rumah. Kita makan misalnya, selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengakhiri dengan alhamdulillah. Kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan, oleh tuncang. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita melakukan perbuatan yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Terutama terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama orang tua. Nah, sekarang bagaimana kalau di sekolah? Satu, kita harus bersopan santun atau memiliki tata krama pada saat masuk sekolah adalah dengan berpakaian rapi. Jadi kalau kita seragam menggunakan dasi, ya dasi dipakai dengan benar. Kemudian seragam dimasukkan. Itu juga adab sopan santun dalam berpakaian. Kemudian kalau dulu selama masa belum pandemi, jadi ada kegiatan setiap siswa datang ke sekolah itu bersalaman dengan Bapak Ibu guru yang menerima di halaman depan. Kemudian kalau pas ada anak yang naik sepeda harus turun setelah memasuki lingkungan sekolah, halaman sekolah. Tata krama untuk awal masuk sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau karena ini masa pandemi, kalian latihan di rumah saja. Jadi mau berangkat keluar bersalaman dengan orang tua, cium tangan. Kalau sekarang kan nggak boleh kita bersalaman. Nah, tapi kalau dengan orang tua kan tetap boleh di lingkungan rumah. Makanya harus membiasakan diri untuk berbuat baik, bersopan santun. Kemudian adab yang lain terhadap guru kalau di sekolah, masuk kelas biasanya selalu mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat siang, menyapa dengan baik, Bapak, Ibu guru disapa dengan baik. Kemudian dengan teman-temanmu juga menyapa dengan
baik. Itu juga salah satu adab sopan santun atau tata krama di sekolah. Dan yang lebih penting lagi, kalian harus bisa membawakan diri sebagai seorang siswa SMP Negeri 4 Kertosono, menjaga nama baik siswa SMP Negeri 4 Kertosono. Kalau kalian berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan teman. Sekarang kadang-kadang kalau kita bawa HP, kita fokus dengan HP kita. Orang ngomong tidak diperhatikan. Nah, itu salah. Itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kita membuat perbuatan kita itu menyenangkan untuk orang lain, untuk orang tua kita, dimulai dari mulai sekarang. Kalau kalian belum terbiasa, mulai biasakan mengucapkan salam, kemudian selalu bilang terima kasih. Terus kemudian kalau kita misalnya minta tolong pada teman mengambilkan sesuatu, diawali dengan kata tolong. Itu mudah kan? Nah, saya yakin kalian adalah siswa-siswi SMP Negeri 4 Kertosono pilihan. Karena kalian sudah bisa diterima di SMP Negeri 4 Kertosono. Melalui jalur apapun, yang jelas kalian adalah sudah menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Kertosono. Lepas dari jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, semuanya sudah menjadi satu, menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Kertosono. Jadi kekompakan harus dijaga. Jangan menunjukkan bahwa kalian, aduh aku lulus SMP. Nah, menunjukkan seperti itu, terus petentang dan sebagainya. Itu tidak benar. Dan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Kalian itu mengemban amanah, membawa nama orang tua, membawa nama sekolah. Jadi tunjukkan bahwa kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti doa-doa orang tua kalian, doa-doa dari bapak ibu guru. Yang penting bahwa dalam kalian bersekolah, tugas utama belajar. Selain juga kalian ada tugas-tugas yang lain dari orang tua dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, jaga diri kalian. Sudah bukan zamannya lagi kalian bermain. Kalau dulu mungkin masih SD sering bermain ya. Nah, sekarang kalian sudah SMP, coba untuk mulai mengatur waktu dengan baik. Jadi mulai bangun tidur itu apa yang dikerjakan? Sholat. Terus apalagi mulai berkata dengan bagus. Nanti kalian akan tidak kaget kalau kita sekolah sudah tatap muka. Jadi sudah ada pembelajaran, karena nanti kalian akan mulai jam 7. Sebelum jam 7 sudah datang. Kemudian pulang jam 1. Nah, karena ini masih masa online, pembelajaran daring, kalian masih di rumah. Baik-baik saja di rumah, biasakan untuk tetap belajar. Nanti pada saatnya, insya Allah semua akan berlalu, kita doa bersama, kalian akan masuk sekolah seperti biasa. Dan akan bergaul dengan teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa tetap menggunakan tata krama dan adab sopan santun baik terhadap teman, bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, dan semua yang ada di lingkungan sekolah ini. Saya yakin kalian bisa. Ya, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa selalu berdoa bahwa Allah selalu bersama kita dan selalu mendoakan yang baik-baik untuk orang tua kalian. Ya. Untuk sementara ini saya akhiri materi tata krama pada hari ini. Nanti kalian akan bertemu dengan materi-materi yang lain. Saya harap kalian bisa, dan jangan lupa coret-coret ya. Saya ingin kalian membuat coretan. Di kelas, di buku kalian sudah siapkan tugasnya apa? Apa saja hal-hal baik yang kamu lakukan di rumah. Ya, yang baik-baik saja loh ya yang dicatat. Misalnya membantu ibu di rumah memasak, kemudian berbicara di rumah dengan bahasa kromo dan sebagainya. Catat aja hal-hal yang baik yang akan kamu lakukan.
atau yang sudah dilakukan di rumah. Kemudian apa nanti kalau kamu sudah masuk di sekolah, apa saja yang hal-hal yang kamu lakukan yang baik-baik di sekolah. Dan buat tugas kan? Nah, catat aja. Nanti kalau kita sudah ketemu, nanti akan kita lihat apa catatan-catatan itu. Oke? Ya. Salam sehat, tetap semangat sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.